Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Amelia dengan NIM A1A3222082. Di sini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah Hukum Perdata yang diampu oleh Ibu Nurmalia Dewi, yang dimana tugasnya yaitu menganalisis buku. Di sini saya menggunakan buku yang berjudul Buku Belajar Hukum Perdata yang saya ambil dari buku online yaitu e-book yang ditulis oleh Ferawati BR Sitompul SHMH dan diterbitkan oleh Pustaka Mandiri pada cetakan pertama Januari 2017. Nah, buku ini berhalaman 141 halaman. Langsung saja ke struktur dan sistematika buku Hukum Perdata tersebut. Nah, buku ini disusun secara sistematis mengikuti kerangka dari dasar hukum perdata di Indonesia yang secara tradisional terbagi menjadi 4 pilar utama berdasarkan BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, bab pertama buku ini yaitu pendahuluan, langsung mengantar pembaca untuk memahami apa itu hukum perdata, sistematikanya, perbedaannya antara hukum privat dan hukum publik, serta sejarah singkat hukum perdata di Indonesia. Nah, ini adalah fondasi penting sebelum melangkah ke materi selanjutnya atau materi inti. Selanjutnya di pilar yang pertama dan kedua yaitu membahas mengenai hukum perorangan dan hukum keluarga. Nah, pilar pertama hukum perorangan dibahas rinci dalam bab 2 yang dimana ini menganalisis mengenai subjek hukum meliputi natur rigid person atau manusia dan badan hukum serta konsep krusial seperti kewenangan subjek hukum, kecakapan bertindak dan dalam hukum, domisili dan aspek administrasi melalui percatatan sipil. Nah, selanjutnya buku ini membahas pilar kedua yaitu hukum kekeluargaan yang difokuskan pada hukum perkawinan. Di bab 3 ulasnya sangat komprehensif mencakup pengertian syarat sah perkawinan, ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dan perkawinan campur, serta prosedur hukum terkait pencegahan, pembatalan, dan putusan perkawinan. Nah, buku ini juga mencakup materi hukum waris secara singkat di bab 4 yang membahas pengertian dan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Nah, pilar ketiga yaitu ada hukum harta kekayaan atau hukum benda dan jaminan. Nah, di pilar ketiga ini hukum harta atau kekayaan ataupun jaminan ini terbagi menjadi hukum benda dan hukum perikatan. Nah, buku ini membahas hukum benda secara mendalam dari bab 5, bab 9 dan juga bab 15. Nah, di bab 5 membahas tuntas tentang hukum benda, termasuk definisi hak kebendaan, sifat-sifat dan cara memperoleh dan berakhirnya serta asas-asas fundamental hukum benda. Nah, di bab 6 secara spesifik mengupas hak mengenai menguasai atau kedudukan berkuasa atau bezit meliputi syarat-syarat, cara memperoleh dan cara berakhirnya penguasaan. Nah, aspek jaminan yang merupakan turunan dari hukum benda juga diuraikan jelas melalui beberapa bab, yaitu ada di bab 8 menjelaskan konsep hukum umum jaminan. Lalu di bab yang sebelumnya yaitu ada di bab 7 menjelaskan konsep hukum jaminan. Nah, lalu ada di bab 8 yaitu fokus pada gadai. Nah, yang di bab 9 yaitu ada membahas hopotik. Lalu di bab 10 membahas fidusia. Di bab 11 membahas hak tanggungan yang merupakan jaminan atas tanah. Nah, akhirnya di bab 15 ditutup dengan pembahasan fundamental mengenai hak milik. Nah, termasuk cara memperoleh dan menghapusnya hak milik serta hak-hak kebendaan seperti hak usaha, hak numpang karang, hak kapai hasil. Nah, lalu ada pilar keempat yaitu hukum perikatan, pilar terakhir yang dibahas dalam hukum perikatan yang menjadi fokus utama dalam bab 12 dan bab 13 bab 12 mendefinisikan perikatan secara umum, menjelaskan asas-asas hukum perikatan seperti asas kebebasan berkontrak, jenis-jenis sumber-sumber perikatan, dan bagaimana perikatan dapat berakhir atau dihapuskan. Nah, di bab 13 secara khusus pengulas hukum perjanjian. Nah, bagian ini penting karena menguraikan pengertian asas-asas hukum perjanjian, 4 syarat sahnya perjanjian atau sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan
kausa yang halal. Nah, mekanisme hapusnya perjanjian, struktur dan bentuk perjanjian itu sendiri, serta konsep-konsep praktis seperti partisipasi, wan prestasi atau cedera janji, dan resiko dalam perjanjian. Nah, sebagai penutup di bagian inti bab 16 yaitu membahas dua aspek prosedur penting, yaitu pembuktian dan daluarsa. Nah, kesimpulan dan keunggulan secara keseluruhan, buku belajar hukum perdata ini adalah panduan komprehensif yang hasilnya menekankan keseluruhan materi hukum perdata dalam struktur yang mudah diikuti. Nah, ketentuan utama buku ini terletak pada sifat sebagai buku ajar yang ringkas namun rinci, cocok untuk memperkuat pemahaman konsep dasar dari hukum perorangan hingga konsep dasar dari hukum perikatan dan hukum benda. Nah, buku ini sangat direkomendasikan sebagai bahan referensi mata kuliah dan nilai penting yang menambah adanya lampiran yang membuat salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang HKI atau komplikasi hukum Islam yang melengkapi pembahasan hukum perkawinan. Dengan pembahasan yang detail dan sistematis yang jelas, buku ini akan membahas alat bantu efektif bagi siapapun yang ingin menguasai materi hukum perdata. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis buku hukum perdata yang berjudul Buku Ajar Hukum Perdata. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.